Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Adlillah, NIM D1011201026. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proyek konstruksi. Namun sebelum saya menjelaskan tentang tahapan proyek konstruksi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu proyek konstruksi agar kita mudah memahami tentang materi ini. Langsung saja. Apa itu proyek konstruksi? Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Jadi, proyek konstruksi itu adalah rangkaian kegiatan yang satu kali saja dilakukan dan berjangka waktu pendek sesuai dengan persetujuan kontrak yang ada. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, maka potensi terjadinya konflik sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi ini mengandung konflik yang cukup tinggi. Kemudian ada 3 karakteristik proyek konstruksi. Apa sajakah itu? Yang pertama, proyek bersifat unik. Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis. Proyek bersifat sementara dan selalu melibatkan grup pekerja yang berbeda-beda. Yang kedua, membutuhkan sumber daya atau research. Yang ketiga, membutuhkan organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai keragaman tujuan, di mana di dalamnya terlibat sejumlah individu dengan ragam keahlian, ketertarikan, kepribadian, dan juga ketidakpastian. Selanjutnya, proyek konstruksi dibedakan menjadi 2 jenis kelompok bangunan, yaitu yang pertama bangunan gedung. Contohnya yaitu rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Nah, dari contoh tersebut dapat kita tarik ciri-ciri, yaitu yang pertama, proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. Yang kedua, pekerjaan dilakukan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi pondasi umumnya sudah diketahui. Yang ketiga, manajemen dibutuhkan, terutama untuk progressing pekerjaan. Yang kedua yaitu ada bangunan sipil. Contohnya yaitu jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Nah, dari contoh tersebut dapat kita tarik ciri-cirinya, yaitu yang pertama, proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia. Yang kedua, pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan kondisi sangat berbeda satu sama lain. Yang ketiga, manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya ada materi inti yang akan saya bahas, yaitu tahapan proyek konstruksi. Nah, di dalam tahapan proyek konstruksi ini ada 7 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan. Yang kedua ada tahap studi kelayakan. Yang ketiga ada tahap penjelasan. Yang keempat ada tahap perancangan. Yang kelima ada tahap
pengadaan atau pelelangan. Yang keenam, ada tahap pelaksanaan. Yang terakhir atau yang ketujuh, ada tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan. 7 tahap tadi akan saya bahas satu persatu di slide yang selanjutnya. Nah, sebelum itu ada berbagai aspek yang harus dikaji dalam setiap tahap, merupakan kerangka dasar dari proses konstruksi. Aspek tersebut terbagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu yang pertama aspek fungsional yang mencakup konsep umum, pola operasional, program tata ruang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada aspek lokasi dan lapangan yang mengandung iklim, topografi, jalan masuk, prasarana, formalitas hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aspek konstruksi yang mengandung prinsip rancangan, standar teknis, ketersediaan bahan bangunan, dan metode membangun dan keselamatan operasi. Yang terakhir ada aspek operasional yang mengandung administrasi proyek, arus kas, kebutuhan perawatan, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di dalam tahapan proyek konstruksi ada tahapan yang pertama, yaitu tahap perencanaan. Dari semua proyek konstruksi biasanya dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun berdasarkan kebutuhan. Pihak yang terlibat dalam tahap ini adalah pemilik. Di sini kita harus berdiskusi dengan pemilik agar sesuai dengan kebutuhan pemilik. Bisa dibilang kita bertukar pikiran agar nantinya bangunan yang dibuat sesuai dengan ekspektasi pemilik dan tidak mengecewakan. Yang kedua ada tahap studi kelayakan, bertujuan meyakinkan pemilik proyek bahwa konstruksi proyek yang diusulkannya layak untuk dilaksanakan, baik dari aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi atau biaya dan sumber pendanaannya, maupun aspek lingkungannya. Dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap studi kelayakan itu, yaitu yang pertama, menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi, kita merancang proyek dengan gambaran secara kasar dan membuat pengeluaran biaya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan dari bangunan yang ingin dibangun yang sesuai dengan kebutuhan pemilik. Yang kedua, meramalkan manfaat yang akan diperoleh jika proyek tersebut dilaksanakan, baik manfaat langsung atau manfaat ekonomis maupun manfaat tidak langsung atau fungsi sosialnya. Jadi, kita bisa membayangkan manfaat yang diperoleh jika bangunan tersebut dibangun di tempat tersebut. Contoh, bangunan tersebut memiliki tanah yang luas. Jika dibangun bangunan yang seperti ini misalnya, jadi halaman lain bisa ditambah bangunan lagi. Yang ketiga, menyusun analisis kelayakan proyek baik secara ekonomis maupun finansial. Jadi, kita harus bisa memperkirakan bahwa layak atau tidaknya proyek yang seperti ini jika dibangun di tempat yang seperti ini misalnya, dan sesuai tidak dengan biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, menganalisis dampak lingkungan yang mungkin terjadi apabila proyek tersebut dilaksanakan. Jadi, kita harus bisa memperkirakan dampak lingkungan yang terjadi jika proyek tersebut dilaksanakan. Contoh, kita ingin membangun bangunan yang seperti ini misalnya, yang dimana dibangun di daerah perkotaan, maka kita harus bisa memperkirakan dampaknya. Bisa jadi
terjadi kemacetan atau dialih fungsikan ke jalan yang lain. Yang ketiga ada tahap penjelasan yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari pemilik proyek mengenai fungsi proyek dan biaya yang diizinkan, sehingga konsultan perencana dapat secara tepat menafsirkan keinginan pemilik proyek dan membuat taksiran biaya yang diperlukan. Kemudian, apa saja sih kegiatan yang dilakukan pada tahap penjelasan tersebut? Yang pertama, menyusun rencana kerja dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli. Yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya dan persyaratan mutu. Yang ketiga, mempersiapkan ruang lingkup kerja, jadwal waktu, taksiran biaya dan implikasinya, serta rencana pelaksanaannya. Yang terakhir, mempersiapkan sketsa dengan skala tertentu, sehingga dapat menggambarkan denah dan batas-batas proyek. Adapun pihak yang terlibat dalam tahap penjelasan ini yaitu pemilik dan konsultan perencana. Yang keempat, tahap perencanaan yang bertujuan melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi, dan taksiran biaya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan pihak berwenang yang terlibat. Selanjutnya, apa saja sih kegiatan yang dilakukan pada tahap perancangan tersebut? Mengembangkan ikhtisar proyek menjadi penyelesaian akhir. Jadi, pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya atau kesimpulan dari suatu proyek tersebut akan menjadi penyelesaian akhir atau keputusan akhir dalam suatu proyek konstruksi. Yang kedua, memeriksa masalah teknis. Jadi, sebelum kita melakukan kegiatan proyek konstruksi, jadi kita harus memeriksa apa-apa saja kendala teknis yang terjadi, entah itu dari bahan dan alat yang digunakan saat proyek konstruksi berlangsung atau yang lainnya. Yang ketiga, meminta persetujuan akhir ikhtisar dari pemilik proyek. Nah, jadi kita harus meminta persetujuan dari pemilik proyek dengan rancangan yang sudah kita buat sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir, mempersiapkan rancangan terinci. Yang kedua, gambar kerja, spesifikasi dan jadwal. Yang ketiga, daftar kuantitasnya. Dan yang keempat, taksiran biaya akhir. Dan adapun pihak yang terlibat dalam tahap perancangan ini yaitu konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi, dan konsultan rekayasa nilai. Yang kelima ada tahap pengadaan atau pelelangan yang bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang akan mengerjakan proyek konstruksi tersebut. Jadi, dalam tahap pengadaan atau pelelangan ini bertujuan menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor sebagai subkontraktor yang akan melaksanakan konstruksi di lapangan. Selanjutnya, apa saja sih kegiatan yang dilakukan pada tahap pengadaan atau pelelangan ini? Yang pertama, prakualifikasi. Prakualifikasi merupakan bagian dari dokumen pelelangan yang disertakan yang mencerminkan kemampuan kontraktor dari aspek terbaik dan keuangan pada proyek sebelumnya. Yang kedua ada dokumen kontrak. Dokumen kontrak ini memuat suatu perjanjian, syarat perjanjian dan lain-lain. Dan pihak yang terlibat dalam
tahap pelelangan atau pengadaan ini, yaitu ada pemilik, pelaksana jasa konstruksi atau kontraktor, dan konsultan manajemen konstruksi. Keenam, ada tahap pelaksanaan yang bertujuan mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya, waktu yang sudah disepakati, serta dengan mutu yang telah diisyaratkan. Kemudian, apa saja sih kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan ini? Kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan, mengkoordinasi, mengendalikan semua operasional di lapangan. Dan ada pun kegiatan perencanaan dan pengendaliannya, yaitu yang pertama, perencanaan dan pengendalian jadwal waktu pelaksanaan. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian organisasi lapangan. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian tenaga kerja. Yang keempat, perencanaan dan pengendalian peralatan dan material. Dan ada pun kegiatan koordinasinya, yaitu yang pertama, mengkoordinasi seluruh kegiatan pembangunan, baik untuk semua bangunan sementara maupun bangunan permanen, serta semua fasilitas dan perlengkapan yang terpasang. Yang kedua, mengkoordinasi para subkontraktor. Yang ketiga, penyelesaian ini. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang ketujuh, ada tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan yang bertujuan untuk menjamin agar bangunan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian, apa saja kegiatan yang dilakukan pada tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan? Yang pertama, mempersiapkan catatan pelaksanaan, baik berupa data-data selama pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan atau as-built drawing. Yang kedua, meneliti secara cermat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jadi, setelah selesai bangunan tersebut dibuat, maka kita selanjutnya harus meneliti dengan cermat bangunan tersebut agar kerusakan-kerusakan yang ada dapat diperbaiki. Yang ketiga, mempersiapkan petunjuk operasional atau pelaksanaan serta pedoman pemeliharaannya. Yang keempat, melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan. Dan sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.